Nah hari ini kita buat sebab janyu awak. Ketika orang protes, manusia apa? Orang mengaji taganya. Nak model itu tu keliru cara berfikir model itu. Ada. Kadang pengurus masjid tersinggung je tetangga saja. Saya lihatlah. Sama orang kafir kan. Dengar Quran dia sakit. Itu bukan perkara sakit telinga. Bisa jadinya ingin beribadah di penghujung malam. Beristirahat dia di awal malam. Bisa jadi dia beribadah ibadah lain. Terganggu dia. Misalnya dia solat misalnya. Terganggu dia dengan bacaan yang keras. Karena itu. Kalau ibadah itu memang dikhususkan untuk orang dalam masjid. Khutbah tentu orang di luar. Itu orang di dalam. Ceramah ini untuk kita. Dan di luar tu maka saya fahamnya. Kok nyodang malah kok rumi bekor separuh terdengar separuh tidak. Apa cerita? Zina itu tidak halal apa-apanya. Ketika tidaknya mengecek halal cuma dok kawak. Berisiko. Ini orang yang siap. Itu makanya dikatakan bahwa makmumlah yang dituju oleh imam dengan qiraah dia, dengan bacaan dia. Untuk itulah maksud imam disuruh menjaharkan bacaan. Nah kalau makmum tidak diwajibkan mendengar, untuk apa perintah? Nah begitu mereka memahami. Nah kalau memang begitu, berarti makmum wajib mendengar. Ketika wajib mendengar, disuruh dia membaca. Nah mungkin dua perintah dibebankan kepadanya. Nah karena itulah makanya ayat ini menjadi dalil utama bagi ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa kalau solat itu jahar dan makmum mendengarkan bacaan, tidak ada yang akan dibaca sama sekali oleh makmum. Cukup adalah mendengar dan memperhatikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu da'iyan ila sabilihi waja'alahu rahmatan lil alamin wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: استمعوا أيها الناس تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Melanjutkan
Kajian kita dalam fiqh as-salah yang 2 kali pertemuan yang lalu kita tunda karena kita membicarakan tentang Al-Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal majlis ini kita baca ayat yang ke-20 dari surah Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka ya'lamu, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui, Rabbmu mengetahui, annaka taqumu adna min thulutsayil laili, bahwasanya kamu melakukan qiyam kurang dari 2/3 malam, wa nisfah, atau separuh malam, wa thulutsa, dan sepertiganya, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan sekelompok orang bersamamu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan Allah yang mengqadarkan malam dan siang itu. Allah yang menetapkan qadarnya, ukuran. Alima alla tuhsu, Allah mengetahui bahawa sekali-kali kamu malah tidak akan mampu untuk menentukan batasnya. Fataba alaikum, dan dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'anul Karim. Nah, ada 2 kalimat di dalam ayat ini yang sama, mirip, yaitu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di pertengahan ayat, kemudian agak ke penghujung ayat ada lagi kalimat faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah, yang hafal, yang mudah kamu ucapkan, itulah yang dibaca. Kita tahu bahawa ayat ini berkaitan dengan perkara salat, karena di awalnya ayat itu inna rabbaka ya'lamu annaka, sesungguhnya Rabb kamu Allah Subhanahu wa taala mengetahui kamu berdiri melakukan salat 2/3, kurang dari 2/3 malam, malah separuh malam dan 1/3 malam. Artinya ayat ini berbicara tidak jauh dari perkara salat. Dan di dalam pembicaraan, di dalam kalam Allah Subhanahu wa taala tentang ini ada perintah, bacalah yang dapat olehmu, yang mudah bagimu, Al-Quran tersebut. Nah, kenapa ayat ini yang kita jadikan sebagai pembuka majlis kajian kita? Karena kita akan berbicara tentang rukun berikutnya, yang termasuk rukun qauli di dalam salat. Rukun berupa perkataan di dalam salat. Nah, kita tahu bahawa salat itu ada rukunnya, rukun qalbi, ada qalbu yaitu niat, khusyuk. Kemudian ada rukun fi'li, yaitu apa? Yaitu seperti qiyam bagi yang sanggup berdiri, rukuk, kemudian sujud dan seterusnya. Dan ada rukun qauli, ada rukun yang berupa perkataan, seperti apa? Takbir misalnya. Dan kemudian termasuk adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Kemudian nanti ada lagi, selanjutnya akan kita bahas sampai nanti kepada tasyahud, kemudian berikutnya salawat dan seterusnya, sampai nanti akhir adalah taslim, salam. Nah, itu rukun qauli. Jadi itu hanya
teori ulama untuk memudahkan kita memahami, membagi-bagi. Yang jelas semua rukun itu kalau tidak kita lakukan di dalam solat, tidak kita datangkan, maka berakibat kepada batalnya ibadah solat. Kenapa? Karena baru dikatakan suatu amalan itu sah, dikatakan dia sah. Apa syaratnya? Yaitu idza istawfa arkanuhu wa syurutuhu wa khaliya minal khalal atau minal mawani'i. Jadi yang dikatakan dengan sahnya satu amal apabila terpenuhi rukunnya, terpenuhi syaratnya, dan dia tidak terdapat di dalamnya cacat ataupun yang menghalang sesuatu dari maksudnya. Itu baru dia dikatakan sah. Apabila terjadi khalal, cacat pada salah satu rukun atau salah satu syarat, maka amalan tersebut disebut dengan batal. Jadi kalau ada pengetahuan dasar semestinya yang kita miliki bagi umat Islam tentang hukum, ya, ada hukum taklifi namanya. Ini yang sering kita dengar dan banyak kita yang lumayan fahamlah. Wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Itu hukum yang 5, namakan hukum taklifi. Tapi ada lagi hukum lain yang dikatakan hukum wad'i namanya. Ini yang masuk di dalamnya sah, batal, rukhsah, azimah, sabab, syarat, mani. Jadi ada 7 tambah 5 jadi berapa? 2 balik. Nah itulah hukum yang 12. Nah saya khawatir yang 7 ini banyak yang tidak ngerti. Yang 5 tadi lumayan mengerti. Kenapa lumayan? Karena kadang terpeleset juga. Ya contohnya makruh. Yang makruh itu yang hadir dalam kepala kita kalau di kerajaan indak berdosa, ditinggal berpahala. Tapi yang biasanya kalau yang serupa itu berkerajuan. Batu so ndak berdosanya nan digaris bawahi. Bukan pahalanya nan dikajar, itu perangai orang awak. Mukaruah. Nah mukaruah itu kan kalau kerajaan ndak berdosa. Kalau awak tinggal berpahala. Jadi ndak bah di kerajaan. Kesimpulannya tu nan aneh. Padahal ujungnya ndak bah di kerajaan sebenarnya. Kalau di kerajaan ndak berdosa, ditinggal berpahala, iku mencari ndak berdosa ataukah mencari pahala? Nah, kalau mereka itu kesimpulannya rancak di kerajaan. Yo, ndak rancak ditinggal. Nah, model itu. Pak perokok kocok pikir. Dia dapat kaji kan tak berdosa di kerajaan. Kalau ditinggal tak apa-apa. Merana lah umur kau. Ancaklah ditambah palo tadi. Tapi dek kerana kalimat tak berdosa tu itu nambah pacik. Mambu-ambu je ke mana-mana. Berhentilah. Nah, kita lanjutkan. Jadi apabila rukun itu tidak ditunaikan atau tidak didatangkan dalam amal tersebut, maka berarti amal tersebut masuk kategori yang batal. Nah karena itu berhati-hati kalau sudah kita berbicara tentang rukun amalan. Begitu juga syarat. Setiap amal itu ada syaratnya. Syarat yang menyangkut dengan apa? Syarat tentang melekatnya hukum tersebut. Yang kedua adalah syarat yang terkait dengan rukun itu. Jadi jangan asal-asalan dalam melakukan amal. Ini misal, rukun salat itu salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Yang itu yang kita bahas. Nah tentu baru rukun itu dianggap telah kita lakukan kalau kita melaksanakannya memenuhi persyaratan di dalam melakukan membaca Al-Fatihah itu.
Jadi adakah orang yang mendatangkan rukun tapi tidak memenuhi syarat rukun? Iya. Misalnya Al-Fatihah dibacanya tapi kilat khusus. Nah, tak jaleh hurufnya tu. Tak tentu bacaannya tu. Nah, tidak bisa dia katakan, saya kan sudah baca. Tidak, kamu tidak memenuhi persyaratan di dalam melakukan rukun membaca Al-Fatihah. Jadi setiap rukun ini juga ada syaratnya. Sama dengan orang pergi berumrah, berhaji, rukun umrah itu tawaf. Baru tawaf itu dianggap pula sah kalau terpenuhi pula syaratnya. Apa syaratnya? Dia harus berkeliling mengelilingi Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Jadi hendaknya kelilingi Makkah di dalam saji. Tapi nyobu mulai kelilingnya luar saji. Nah, kata ulama itu tidak memenuhi syarat. Kemudian apa syaratnya lagi? 7. Ini nyebut saja 5-nya. Bagulah 5. Panik dan berhenti lagi. Ya tidak bisa. Jadi setiap rukun ada syaratnya. Setiap amal ada rukun dan ada syaratnya. Kalau tidak terpenuhi salah satu saja dari rukun dan syarat, maka amal tersebut masuk kategori batal. Kalau batal, tidak bisa kita mengatakan urusan terima tak terima kan urusan Allah. Tidak bisa lagi. Kenapa? Karena hukum itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi. Kalau saudara penuhi ini, baru pantas untuk berharap amalan itu makbul, diterima. Tapi kalau saudara-saudara tidak memenuhi ini, tu minta je diterima. Nah, kalau bahasa orang awak nenggak karis itu tak tahu diuntung namanya. Sudah tidak dijalankan perintah sesuai tuntunan, tapi kemudian minta terima je lah. Nah, ini orang tidak berakhlak dan tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang Al-Fatihah. Kita sudah bicarakan semenjak awal niat, ya, berdiri, takbir, kemudian sampai kita berbicara tentang membaca a'udzubillah, membaca basmalah, terkait apakah dia jahar atau sir, kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke rukun berikutnya, yaitu qiraatul Fatihah fi shalah. Membaca Al-Fatihah di dalam salat. Nah, ini ada 7 persoalan yang akan kita bahas dalam perkara Al-Fatihah ini. Yang pertama adalah hukum membacanya. Yang kedua, apakah dia dibaca setiap rakaat atau tidak. Yang ketiga, orang yang tidak pandai-pandai baca Al-Fatihah dengan benar bagaimana? Kan ada orang lidah hendak namuh diputar mana. Alamin kecewa, ngalamin kecewa. Keripangan. Lah beraja tahsin ke mana-mana, tapi lidah nak mau diatur. Nah, bagaimana ini? Atau orang yang sama sekali dia tidak bisa baca Al-Fatihah. Nanti tentu ada hukumnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjaharkannya. Apa hukumnya menjaharkannya? Misalnya di dalam solat sir, boleh tak Al-Fatihah itu dijaharkan? Kemudian yang kelima, nah ini yang banyak jadi pertanyaan, makmum, apakah dia membaca Al-Fatihah ketika imamnya menjaharkan dan dia mendengarkan bacaan Al-Fatihah itu? Sering terjadi perdebatan. Kemudian yang keenam, kita berbicara apa saja yang disyaratkan dalam membaca Al-Fatihah, baru dianggap Al-Fatihah itu telah memenuhi ketentuan sebagai rukun dari salat. Nah, kemudian yang terakhir kita bicara tentang amin. Jadi ada 7 pembahasan. Selesai hari kini bersondak. Nah, mari kita lihat yang pertama. Apa hukum membaca Al-Fatihah di dalam salat menurut pandangan para ulama? Dalam perkara hukum membacanya, 4 mazhab yang ma'ruf, ya, mulai dari mazhab Hanafi
sampai mazhab Hambali. Kalau kita kelompokkan ada dua pendapat. Jadi terjadi ikhtilaf, perbedaan pandangan para ulama dalam hukum membaca Al-Fatihah kepada dua qaul, dua pendapat, dua perkataan. Pendapat yang pertama, ini adalah pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama, baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in, generasi sudah sahabat, termasuk juga tabi'in. Dan di dalamnya tentu ada a'immatul madhab, imam-imam madhab. Nah, mayoritas mereka berpendapat annal fatihata ruknun min arkanis salah lil imami wal munfaridi. Jadi Al-Fatihah itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Selama ini kita terus mengatakan rukun salat 3 balik. Itu kan dalam teori fikih mazhab Syafi'i. Karena ada sebagian yang memasukkan niat tidak termasuk rukun, tapi termasuk misalnya syarat. Walaupun keduanya sama-sama wajib, kan sudah kita jelaskan. Artinya perbedaan pembilangan, pengelompokan itu tidak sebenarnya membawa masalah berat, tergantung kitab yang dibaca oleh ulama tersebut. Tetapi terkait dengan Al-Fatihah, ketika ditelusuri pendapat-pendapat ulama, memang mereka ada dua kelompok. Kelompok yang mayoritas adalah berpendapat Al-Fatihah itu rukun dari rukun salat, baik oleh imam maupun oleh orang yang salat sendiri. Nah, nanti makmum belum kita ceritakan. Jadi dia menjadi rukun bagi imam dan orang yang solat sendiri. Makmum tunggu dulu. Tadi kan ada pembahasannya. Nah, akan kita kaji itu. Tetapi dahulu sepakat jumhur ulama berikhtilaf. Ada sekelompok kecil ulama yang tidak sependapat. Apa pendapat mayoritas ulama itu? Al-Fatihah rukun yang wajib dibaca, menjadi rukun salat, baik bagi imam maupun bagi orang yang salat sendiri. Nah, para ulama mazhab yang berpendapat seperti ini adalah 3 mazhab selain dari mazhab Hanafi. Berarti mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali berpendapat bahwa Al-Fatihah itu rukun. Bahkan Ibnu Hazm Al-Andalusi yang bermazhab Zahiri mengatakan walam yakhtalifu fi wujubi qiraati ummil Qur'an fardan fi kulli rak'atin 'alal imami wal munfaridi. Itu di dalam kitab Al-Muhalla. Tidak ada mereka berbeda pendapat dalam kewajiban membaca Ummul Quran. Ummul Quran apa? Al-Fatihah. Fardan sebagai fardu pada setiap rakaat, baik atas imam maupun atas orang yang salat sendiri. Ini kata Ibnu Hazm. Tetapi dakwaan Ibnu Hazm tidak ada perbedaan, itu tidak benar. Kenapa? Karena setelah ditelusuri ada yang berbeda. Itu pendapat pertama. Nah, apa yang menjadi dasar bagi para ulama mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah itu rukun adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Ubadah, hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Apa kata Nabi SAW? La salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab.
Berarti jumhur ulama berpendapat tidak ada salat. Itu maknanya apa? Tidak sah. Nah, jadi mayoritas ulama memahami hadis itu la salata bermakna la tasih. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, hadis Ubadah ibnu Samit itu dikuatkan oleh hadis Abu Hurairah yang ada di dalam riwayat Imam Muslim. Kullu salatin la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidaj. Setiap salat maaf, yang tidak dibaca di dalamnya Al-Fatihah, dia adalah khidaj. Khidaj maknanya tidak sampai kepada tujuannya. Berarti terputus dia. Nah, dua hadis ini menjadi apa? Menjadi dalil utama bagi jumhur ulama untuk menetapkan membaca Al-Fatihah adalah rukun. Nah, kalau mau kita tambahkan lagi dalilnya, bisa. Tapi bukan hadis yang ditambah. Hadis tidak bisa ditambah lagi. Yang mau ditambahkan, kalau mau ditambahkan apa? Nabi SAW amma sahabat, mengimami sahabat sanawat, ya kan? Bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun. Bukan sekali dua kali. Bertahun-tahun mengimami para sahabat. Kemudian dari salat yang beliau lakukan bersama sahabat itu berulang kali pula beliau jaharkan salat beliau ketika jadi imam maghrib isya, kan jahar. Nah, tidak ditemukan diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan membaca Al-Fatihah. So kalau ada Nabi meninggalkan membaca Al-Fatihah dalam menjaharkan jadi imam, tentu sudah diriwayatkan. Nah, maka perbuatan Nabi yang berulang-ulang itu juga menjadi penguat dalil tadi bahwa membaca Al-Fatihah adalah keharusan. Nah, itulah yang menjadi dalil bagi para ulama menyatakan rukniyatu qiraatil Fatihah, rukun. Jadi kedudukan Al-Fatihah sebagai rukun bersandar kepada dalil, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang bersifat qauliyah, yang bersifat perkataan, maupun yang berbentuk fi'aliyah, perbuatan beliau. Ini adalah hujjah jumhurul ulama. Nah, sedangkan pendapat yang kedua itu adalah mazhab Hanafiyah, satu-satunya dari 4 mazhab, satu-satunya. Nah, mereka berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah itu sunnah. Jika ditinggalkan oleh seseorang yang melakukan salat dan dia baca ayat Al-Quran yang lainnya sebagai gantinya, ini misalnya dia tinggal baca Al-Fatihah, dia baca saja inna a'tainakal kautsar. Menurut mazhab Hanafi sahhat salatuhu, sah salatnya. Aku ganji terdengarnya kau. Selama ikut tak do dengan rajuan serupa ikut. Nah, tapi sebagai untuk menambah wawasan maklumat awak rancak. So awak kini lacok, pai ke situ, pai ke siko, atas surang solat. Ajar ni kecil. Kau lahir orang Islam juga. Nah, sebab kita selama ini kan terus mengatakan mazhab Syafi'i ini yang terbesar, belum tentu. Mazhab Hanafi itu juga luas dan banyak orang yang mengamalkannya. Kenapa? Karena dahulu Turki Utsmani tahu? Ya, Daulah Turki Utsmani, Daulah Utsmaniyah itu secara resmi adalah menganut mazhab Hanafi. Jadi hukum-hukum di Turki Utsmani itu merujuk kepada mazhab Hanafi, termasuk hukum keluarga. Nah,
Ada buku kanun khususnya. Kalau dia awak perundang-undangannya kini, KHI ini, kompilasi hukum Islam. Dahulu di masa Turki Utsmani dibuat pula rumusan sebagai pedoman bagi para hakim, para qadi di mahkamah. Mereka merujuk kepada kitab yang disebut dengan Majallatul Ahkam Al-Adliyah namanya. Nah, Majallatul Ahkam Al-Adliyah ini dari mana? Diambil dari mazhab Hanafi. Nah, sampai sekarang mazhab Hanafi masih diamalkan oleh apa? Oleh saudara-saudara kita yang di Pakistan, yang di India, Bangladesh, mereka banyak juga bermadzhab Hanafi, dan termasuk juga ada di Afrika, bahkan juga ada di wilayah-wilayah seperti bekas Uni Soviet lama dan berbagai macam. Mereka menganut mazhab Hanafi, termasuk Turki. Nah, jadi jangan heran kalau mereka juga memiliki wilayah yang luas dari sisi penyebaran atau sebaran penganut mazhab Hanafi. Berbeda dalam perkara ini, mereka berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah tidak rukun, tapi hanya dalam kategori sunnah. Kalau diganti oleh orang Al-Fatihah dengan ayat Al-Quran lainnya, 3 ayat misalnya, maka sah salatnya. Cuma nih di catatan saya saja, selama saya berkenalan dengan orang yang bermadzhab Hanafi, sekali-sekali pernah saya tawarkan mereka, tak usahlah baca Al-Fatihah, baca saya lain tak lo namuhnya tu. Nah, itu pengalaman saya. Jadi ada kawan-kawan dahulu, kita kan kalau masuk di Al-Azhar kan ditanya madhabak. Madhab engkau apa? Nah, madhabak A. Nah, ana Syafi'i. Nah, ada kawan-kawan yang dari apa? Ana Hanafi. Nah, ketika kita sama, kita katakan, ya akhi, anta dhahabta anna al-Fatihah laysat ruknan min arkanis salah, faqra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Badil. Enggak mau dia. Suruh ganti aja dengan inna a'tayna. Enggak mau, dia baca Al-Fatihah juga. Jadi bisa jadi ini perbedaan pendapat secara ilmiah, tetapi di dalam prakteknya mereka sama-sama baca Al-Fatihah. Tapi secara keilmuan kita kaji, apa yang menjadi dasar mereka mengatakan Al-Fatihah tidak rukun? Nah, yang pertama surat yang kita baca tadi, Al-Muzammil tadi, kan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, faqra' ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah. Ana dape, apa nan tekana, sudahlah baca itu. Kan itu yang mudah. Mereka berhujjah dengan itu. Nah, kemudian yang kedua, mereka berhujjah dengan kisah A'rabi. Di kisah A'rabi, saya rasa di awal kajian salat kita pernah saya ceritakan kisah ini. Ada orang Arab atau seseorang masuk ke masjid. Rasulullah sudah masuk lebih dahulu. Orang tersebut salat. Fasalla, selesai salat, fasallama 'ala nabi. Dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian faradda, beliau jawab salam orang itu, wa qala, namun beliau berkata, irji' fasalli, kata Nabi. Balik lihat salat, lihat, kata Nabi. Fa innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau belum salat tadi itu. Orang ini selesai salat, kemudian datang ke Nabi mengucapkan salam. Setelah jawab salam oleh Nabi, Nabi langsung mengatakan irji' fasalli, engkau balik lagi, salat lagi. Fa innaka lam tusalli, engkau belum salat tadi itu. Nah, faraja'a, orang itu mengulang kembali fasalla, salatnya kama, sebagaimana dia salat, sebagai salatnya yang tadi juga. Kan belum bertambah ilmunya. Karena disuruh ulang oleh Nabi, ya dia ulang. Seperti apa bentuknya? Ya seperti tadi yang dia lakukan. Selesai dia salat, kemudian dia datang lagi ke Nabi mengucapkan salam. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap berkata, faqala irji' fasalli, balik lihat salat, balik ke Nabi. Innaka lam tusalli, engkau belum salat tadi itu. Sampai 3 kali peristiwa itu terjadi.
Selesai salam, Nabi suruh kembali salat, engkau belum salat. Faqal, lah 3 kalinya disuruh bolak-balik model itu, hanya lagi sepokok padangnya lagi. Apa kata orang itu? Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutus engkau dengan yang hak ya Rasulullah. Nah, ma uhsinu ghairah, itu orang yang jujur tu. Tak pandai ambo lain dari itu ya Rasulullah. Itu kepandaian ambo. Nah, kini kau tak banyak orang nanamu macam itu. Lah jalan tak mengerti, nyo nampak yang mengerti gitu. Nah, saya sering dengarkan kadang-kadang ini tidak begini nih, tetapi dia pede betul mengatakan iya seperti ini. Nah, lihat kan ada orang-orang yang sekarang ini sedang suka mengkritik-kritik Islam. Lihat latar belakang dia tidak pernah belajar keislaman. Tapi begitulah. Ya salah satunya kabarnya keturunan awaknya, Syadi Armando. Nah, itu. Dia kritisi, tapi dia bukan pakar, bukan ahli tafsir, bukan ini, bukan itu. Dia ambil satu pendapat, kemudian dia goreng, kemudian dia sebarkan ke tengah umat. Entah apa tujuan. Banyak orang-orang seperti ini sekarang, termasuk Abu Janda. Mudah-mudahan taklah ia Abu Duda. Dengan seperti itu kita sudah gelisah, resah. Kenapa ya? Di negeri kita hari ini mudah betul orang merusak, melecehkan. Tiap sebentar ada mengaku jadi nabi, ada yang bisa mengecek malaikat, ada yang menerima wahyu tiap sebentar. Ini negara betul-betul dalam kondisi yang menyedihkan. Nah, jadi sulit sekarang mencari orang yang tidak mengerti, mau mengatakan dia tidak mengerti. Nah, hari ini kita mengaji tentang seseorang yang disuruh oleh Rasul bolak-balik salat setelah dia coba tetap tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Rasul, sehingga Nabi mengatakan innaka lam tusalli, engkau belum salat lagi itu. Artinya apa? Dia belum memenuhi ketentuan. Akhirnya dia katakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haq, demi Allah yang mengutus engkau dengan yang hak, ma uhsinu ghairah, saya tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Sampai di sini kemampuan namanya itulah kira-kira. Faqal, nah di situ Nabi memberikan petunjuk. Nah, ini yang jadi rujukan mazhab Hanafi. Di dalam petunjuk Nabi itu tidak ada disebut membaca Al-Fatihah, kata dia. Apa bunyi petunjuk Nabi? Idza qumta ila shalah, apabila engkau berdiri hendak melakukan salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah apa yang dapat olehmu Al-Qur'anul Karim. Itu bunyi kalimat Nabi. Nah, mazhab Hanafi mengatakan law kana ruknan, kalau seandainya ini rukun Al-Fatihah, Nabi tentu kan katakan baca Al-Fatihah. Tapi Nabi tidak menjadi Al-Fatihah. Nah, kalau kita renung-renungkan, iyo lo koyo. Nah, tetapi kalau kita dalami lebih jauh, Nabi SAW kan mendengarkan dan melihat apa yang dilakukan. Kita tidak mendapat informasi seperti apa kaifiat salat yang dilakukan oleh orang itu. Kan tak ada ceritanya. Cuma Nabi mengecekkan, balik, engkau belum salat. Nah, apakah ada diceritakan orang ini membaca ini, berbagai itu? Tidak. Nah, ini hanya menunjukkan bahwa orang ada keliru di dalam pelaksanaan salatnya. Dan Nabi SAW memberikan arahan untuk mengulang. Nah, karena itu, kalau kita lihat hujjah mazhab Hanafi, boleh dikatakan hujjah dengan satu hadis ini sebenarnya belum memberikan jawaban. Karena banyak yang tidak ada di dalam ini. Contohnya tidak ada, salam tidak ada. Tu bila berhentinya salat kau?
Kan bunyinya idza qumta ila shalah. Kalau engkau berdiri untuk salat, maka fakabbir, bertakbir. Kemudian baca apa yang dapat. Tsumma rka', kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tumakninah rukuk engkau. Ini penting. Kemudian berikutnya tsumma rfa', kemudian angkat kepalamu hatta ta'tadila, sampai i'tidal. Mana i'tidal? Lurus. Punggungmu dalam keadaan berdiri. Nah, ini banyak yang melanggar. Ketika rukuk lun jadi tagaknya nyala sujud. Lun luri punggungnya leh. Entah ke mata ke jah, tak tahu. Nah, kemudian berikut thumma sujud. Kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajida. Thumma rfa'. Kemudian angkat kepalamu dari sujud hatta tatma'inna jalisa, sampai engkau tumakninah duduk. Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Dan lakukan seperti itu dalam salat engkau seluruhnya. Persoalannya kalau sadonan tak tasabui, indak jadi wajib. Salam tak tasabui tu. Tu tak berhenti-henti solat kau jadinya. Soalnya masuk takbir. Akhirnya salam. Para ulama menyebutkan salam pertama itu rukun. Tentu jadi batal pula gara-gara ndak tasabui hadis. Jadi dengan demikian, hujjah mazhab Hanafi dengan hadis ini saja, dengan mengabaikan hadis Ubadah ibn Samit, tidak memakai hadis Abu Hurairah tadi, dikatakan dianggap adalah hujjah yang lemah. Jadi karena itu, dari dua pendapat yang berkembang di dalam mazhab tadi, pertama mazhab jumhur ulama, tiga mazhab fikih, bahkan mazhab zahiri masuk ke dalamnya, Al-Fatihah adalah rukun. Sedangkan mazhab yang kedua adalah mazhab Hanafi, yang mengatakan bahawa Al-Fatihah sunnah, bisa diganti dengan ayat Al-Quran manapun. Mana yang rajih, yang kuat? Yang kuat adalah mazhab jumhurul ulama. Jadi janda dibaca ulah Fatihah bako. Kau berkecek lo. Bako lain-lain kau yang solat. Sejak mengaji Al-Hakim kau. Jadi kita ingin jelaskan bahawa memang ada dua pendapat. Tetapi setelah kita lihat, yang pertama adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang seperti ini boleh dikatakan membutuhkan bayan. Apakah yang disuruh baca apa yang dapat yang mudah itu, apakah termasuk rukun atau termasuk sunnah? Bisa jadi yang dimaksud di sini adalah setelah rukun bacalah apa yang mudah yang dapat. Kalau kamu berjamaah, jadi jangan rumit-rumit bana, nan panjang-panjang bana. Yang mudah difahami dan mudah difahami oleh makmum. Jadi kalau solat fardu itu, ikan kaifiatnya adalah iqtisad, sedang dan sederhana. Solat fardu Al-Baqarah setengah, menggigi orang di belakang. Jadi maqam solat itu adalah maqam al-qasd, maqam sedang. Jadi ada solat nan maqamnya lama, panjang, seperti tarawih. Panjang sebenarnya tu. Karena itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikatakan shalla arba'an la tasal an husnihinna wa tulihinna. Nabi salat 4 rakaat. 4 ni kemungkinan 2, mungkin 4 langsung, mungkin 2-2. Tapi maknanya adalah setelah 4 Nabi nanti ada istirah. Dari situlah kata tarawih. Tarawih tidak muncul istilah itu di zaman Nabi SAW. Karena itu kalau kita cari di dalam hadis-hadis, yang kita temukan adalah istilah adalah qiyam Ramadan. Jadi karena itu namanya salatul qiyam. Tapi kemudian karena prakteknya tidak langsung, setelah 4 ada istirahat berbagai macam, yatarawahuna, mereka berehat-rehat dalam batasan rakaat tertentu, kemudian mereka sambung lagi, maka baru muncul kemudian istilah tarwih atau tarawih. Jadi kemudian istilah tarawih muncul. Di zaman Rasul kalau kita cari hadis, man qama Ramadhan, qam. Karena itu namakan salatul qiyam. Nah, karena itu banyak ulama yang mengatakan qiyam Ramadan itu sebenarnya dicakup oleh hadis-hadis terkait dengan qiyamul lail. Bedanya, cik di malam lain, ikut di malam Ramadan. Nah, nanti kita bicarakan tentang salat sunat, bagaimana pelaksanaannya. Nah, tapi di situ kita sudah ketahui bahwa
Salat itu adalah maqamnya adalah panjang, lama. Sedangkan salat berjamaah, salat fardu, maqamnya adalah iqtisad. Itulah petunjuk Nabi kepada sahabat, idza sallaita ma'al jamaah, kalau engkau salat bersama jamaah, fa'aqsidu, sederhanakan bacaanmu. Sederhanakan. Timbanglah makmummu yang paling tua, yang paling lemah. Jangan paling kuat. Cali, aku lah umur 20 tahun, kau perlu diajar agak lama tagak. Dan umur 75, nampak tungkek baca rohnya. Jadi imam harus mengerti. Karena itu, ini kebetulan mau Ramadan, saya ingatkan pengurus-pengurus masjid. Carilah imam, yang pertama ukuran imam yang akan dicari itu lebih dahulu, bukan dan bacaan yang melenggang-lenggok, tapi nan faqih. Itu dahulu. Ya, nan faqih yang mengerti dengan fikih salat. Ilmu tiangnya dulu. Sebagian kita kan kadang-kadang yang kita pertimbangkan adalah iramanya menarik. Dia mengerti atau tidak sebagai imam, bagaimana tanggung jawab dia, bagaimana hukumnya menjadi imam, bagaimana adabnya menjadi imam, itu sering diabaikan. Itu tidak tepat itu. Pengurus masjid mesti tahu itu cara mengelola ibadah di masjid. Sebab kalau perkara khusyuk itu tidak bergantung dengan apa? Dengan irama. Bahkan irama yang berlebihan bisa menjauhkan orang dari kekhusyukan. Makanya banyak ulama tidak menyenangi, bagi yang faham mereka tidak menyenangi irama yang berlebih-lebihan di dalam salat. Kenapa? Karena akan menggeser kekhusyukan dari tadabbur terhadap makna ayat kepada apa? Kepada lenggok irama dan cengkoknya. Awak kalau betul-betul faham bagaimana kedudukan Al-Quranul Karim, itu tidak bergantung dengan indah dan tidak indahnya irama. Kenapa? Karena nanti dibaca samonya, dan memperingatkan awak maknanya atau iramanya. Maknanya. Jadi banyak orang kini kau memandangkan Al-Quran baru memanjurkan telingonya, bukan menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai zikra, peringatan kepada kalbunya dan hatinya. Nah, jadi kami dahulu pernah belajar dengan guru perkara simak komendangan. Beliau mengatakan bahwa tingkatan orang yang mendengarkan Al-Quran itu tidak fi martabati wahidah, tidak dalam satu martabat, tidak dalam satu level. Nah, di antaranya ada orang yang membaca Al-Quran, yang dia dengarkan atau yang dia nikmati dari Al-Quran itu belumlah hidayahnya, belumlah petunjuknya, tetapi apa? Lenggok iramanya. Nah, itu mayoritas orang, kata beliau. Buktinya kalau disuruh qari internasional mengaji sikowa tamannu awak sedul, disuruh anak TPA awak membaca sabo batu aja nyo, cuma hanya ndak pandai mairamakan bayatinya, rasnya, sikanya, nahawannya, ndak pandai nyo itu tuh, nyo luri-luri saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Awak itu kajinya. Padahal sama dibaca itu juga, sama-sama ayat itu juga, sama-sama tanzil min rabbil alamin. Tapi kenapa dengan yang ini kita termenung sampai yang di siku awak boleh lalu saja? Apa sebenarnya membuat kita tertegun? Apakah maknanya atau sebenarnya iramanya? Iramanya. Itu namanya kecek Gurobo dulu, itu namanya simaul awam namanya. Itu simak pandangaran orang awam dan serupa itu. Itu bawa salah ke diri awak. Pindah usah sabueng ke orang, nak jangan malu bana. Beko saya di rumah aku surang. Awak ko simak awak awam ko baru, ataulah sampai kepada mentadabburi makna. Maaf. Kita lanjutkan dahulu. Nah, jadi dari dalil itu
jelas sekali bahwa ma tayassara minhu, apa yang mudah dari Al-Quran belum tentu bermakna bahwa itu menafikan rukun. Bisa jadi itu adalah membaca ayat setelah Al-Fatihah. Nah, ayat yang kategori seperti ini sebenarnya membutuhkan bayan, penjelasan dari sunnah. Sedangkan sunnah Nabi sudah menjelaskan, man lam yaqra' bi Fatihatil kitab, siapa yang tidak membaca Al-Fatihah maka la salatalah, tidak ada salat bagi orang itu. Nah, berdasarkan kepada dalil-dalil yang kita baca kedua belah pihak, dua kelompok ini, maka tabayyan, terbukti jelas bagi kita dan tenang hati kita menyimpulkan ar-raji' minal qaulainis sabiqain, yang kuat dari dua pendapat yang telah kita jelaskan itu adalah mazhabul jumhur, mazhab jumhurul ulama. Berarti Al-Fatihah adalah rukun. Nah, sudah baru satu persoalan. Tinggal berapa lagi? 6. Nah, 6 lagi. Yang kedua, apakah Al-Fatihah itu dibaca di setiap rakaat? Atau dibaca awal saja? Rakaat berikutnya, Pak? Nah, ini juga jadi pembahasan ulama. Pendapat jumhurul ulama, Al-Fatihah itu rukun fi kulli rak'atin. Jadi Al-Fatihah rukun pada setiap rakaat bagi makmum dan bagi orang yang salat munfarid, yang salat sendiri. Ini pendapat jumhur. Berdasarkan pendapat jumhur ini, kalau imam tidak membaca di rakaat ketiga Al-Fatihahnya, salatnya batal. Hati-hati jadi imam. Orang menumpang kawak, jangan tertumpang kapal bocor pula orang. Makanya orang jadi imam kok tak mau orang berabui. Ya. Jadi yang menarik, bedanya imam di luar je imam dalam saji. Imam dalam saji acok bertundo-tundo. Angselah. Dah dendo tarita. Kok ciko lah orang mencari jabatan beralah ke sana. Ikan imam di luar tak jadi imam je. Wak salah. Kau indah. Nah. Kalau di dalam masjid orang tahu je kemampuannya. Kau tak pati yang bodoh kau. Tu apa tu lah biar apa. Pak tu lah dulu. Kalau tak bawalah perangai di dalam musajid kau keluar, aman negari juga. Kamu yakin dan duduk kini banyak dan suruh. Karena banyak orang nampak tu sebenarnya darinya. Tapi dek karena banyak nandak tahu diri, yang tidak mengerti merasa faham. Inilah yang jadi, sehingga merasa bahwa dialah yang paling apa. Nah, karena itu imam berhati-hati. Sebab imam dhamit, imam menanggung makmum yang di belakang. Itu perlu diingat, pertanggungjawaban yang berat. Nah, jadi bagi imam dan bagi orang yang solat munfarid, yang solat sendiri, dalam pendapat jumhur ulama, membaca Al-Fatihah itu rukun pada setiap rakaat. Jadi kalau 4 rakaat zuhur, dia baca setiap rakaat Al-Fatihah. Asar dia baca 4 kali. Rakaat 1 sampai rakaat 4, setiap rakaatnya dia baca. Nah, apa yang menjadi dalil bagi ulama yang mengatakan bahawa Al-Fatihah itu rukun setiap rakaat? Ada 5 dalil. Minimal itu ada 5. Yang pertama adalah hadis Nabi tadi terkait dengan orang yang salah solatnya tadi. Ma tayassara ma'ak itu, apa yang mudah itu adalah maksudnya Al-Fatihah. Jadi bukan 3 ayat lain. So Al-Fatihah itulah yang paling mudah. Itu tafsir jumhur ulama. Baca oleh engkau ma tayassara. Ma tayassara maksudnya apa yang mudah? Al-Fatihah. Dijelaskan oleh hadis lain. Nah, kemudian Nabi mengatakan, apa kata Rasul di penghujung petunjuk beliau? Thumma sna' hadha
fi salatika kulliha. Kemudian lakukan itu dalam salat engkau seluruhnya. Berarti setiap rakaatnya baca begitu. Nah, inilah yang menjadi dasar ulama bahwa ternyata membaca Al-Fatihah itu pada setiap rakaat. Karena Nabi mengatakan, "Tsumma sna'," dan perbuat yang demikian, hadza yang seperti yang saya tunjukkan itu, kata Nabi, fi salatika kulliha, pada salat engkau keseluruhannya. Maknanya apa? Setiap rakaat engkau baca itu. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, diriwayatkan dari sebagian sahabat, ada nas, ada penjelasan yang terang, annal Fatihah wajibah fi kulli rak'atin. Fatihah itu wajib pada setiap rakaat. Fatwa sahabat, penjelasan sahabat, dan ditambah dengan amal mereka menunjukkan bahwa Al-Fatihah tidak ditinggalkan. Berarti ini ada qaul sahabi yang jadi rujukan. Dalil yang ketiga adalah hadis tadi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab fi kulli rak'atin. Ada tambahan, tidak ada salat bagi orang tidak baca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa tambahan fi kulli rak'atin itu dhaifah, itu lemah tambahan itu. Itu pemahaman. Nah, dalil yang keempat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kan menyuruh kita untuk salat seperti beliau salat. Apa kata Rasulullah? Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat saya salat. Nah, dari petunjuk salat yang disampaikan oleh para sahabat, bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawama, senantiasa tanpa ada terputus dalam satu salat apapun, beliau tetap membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Kemudian dalil yang kelima adalah dalil Abi Qatadah, di mana Nabi SAW yaqra fil ulayaini bi Fatihatil kitab. Ini hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau saya melihat hadis inilah yang paling kuat sebagai hujjah, baik dari sisi, tentu dari sisi sanadnya dia ada di dalam Bukhari Muslim, yang kedua dari sisi matannya, jelas-jelas bunyi dari hadis Abi Qatadah. Apa kata Abi Qatadah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca fil ulayaini, pada dua rakaat pertama, bi Fatihatil kitabi wa suratin, membaca Al-Fatihah dan surah. Itu dua rakaat pertama. Wa yaqra'u fil ukhrayaini, dan membaca pada dua rakaat terakhir bi Fatihatil kitab, dengan Al-Fatihah saja. Ini terang sekali petunjuk dari Abi Qatadah menjelaskan bagaimana salat Nabi. Nabi salat yaqra', membaca fil ulayaini, pada dua rakaat pertama. Ini tentu solat yang 4 rakaat ya. Nah, yang 4 rakaat. Kenapa dijelaskan betul oleh Abu Qatadah? Kemungkinan kalau solat subuh tidak rumit. Kenapa? Jahar, orang mendengar semua. Yang jadi persoalan adalah ketika sir, baca tidak kaya. Nah, makanya Abu Qatadah menjelaskan bagaimana Nabi SAW solat. Beliau katakan, yaqra'u fil ulayain, Nabi membaca pada dua rakaat pertama bi Fatihatil kitabi wa suratin, beliau baca Al-Fatihah dan beliau baca surat. Itu dua rakaat pertama. Wal ukhrayain, dan pada dua rakaat terakhir bi Fatihatil kitab, dengan Al-Fatihah saja. Nah, kalau kita himpun seluruhnya dalil-dalil ini,
sebenarnya sudah jelas bahwa pendapat yang mengatakan bahwa Al-Fatihah tidak dibaca dalam setiap rakaat, ada pendapat seperti pendapat Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, berpendapat Al-Fatihah dibaca rakaat pertama saja, di satu rakaat saja. Nah, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Al-Fatihahnya dibaca pada 2 rakaat awal saja. Kedua pendapat ini tidak ada alasan yang kuat. Yang kuat adalah pendapat jumhurul ulama, dan itulah yang dipilih oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, termasuk juga mazhab Malik, Imam Malik, dan juga termasuk juga mazhab Al-Imam Al-Auza'i, mazhab Ahlus Syam, yang mengatakan bahwa qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah itu adalah rukun fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat, dan inilah yang kita amalkan, dan itulah yang sahih, itu yang tepat. Nah, 2 selesai. Pertama tadi hukum, dia adalah rukun. Yang kedua, dia wajib dibaca di setiap rakaat. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau orang tersebut la yuhsin, tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik? Bisa saja terjadi. Nah, kalau ada orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, dengan baik, kewajiban pertamanya bukan disuruh pindah dahulu membaca yang lain, tetapi wajib dia dahulu belajar membaca Al-Fatihah. Itu wajib dulu. Jadi kalau tidak belajar coba berdosa. Berdosa karena apa? Karena meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Jadi hati-hati kalau awak akan melakukan sesuatu, Bapak dan Ibu. Ilmu itu wajib dituntut dahulu supaya jangan melanggar nanti di dalam pelaksanaan. Jadi tidak semua alasan tidak tahu bisa diterima. Itu perlu ya. Di antaranya nandak bisa diterima alasan tidak tahu. Yang pertama, perkara-perkara nanlah menjadi amrun daruriyun, atau disebut dengan ma'lum fid din bid darurah. Perkara nan diketahui dalam agama nanlah menjadi pengetahuan umum, mudah untuk mencari tahunya. Itu tak bisa mengecen tak tahu. Pak, apa kau minum minuman kari? Batu tak boleh kau biar. Nah, tak bisa dah tu. Tidak haram. Ayo tak tahu ambo assalamualaikum. Alasan tak tahu dalam perkara itu mardud, ditolak. Jadi tidak semua alasan tidak tahu bisa diterima. Ada pernah kejadian dulu, nyogabungkan orang beradik kakak dalam satu rumah tangga. Ketujuh dia kakaknya, sekolahnya adiknya, kedua-duanya dinikahi. Pas dikecian orang, tidak tahu ambo, badak tahu. Kau pakarola menjadi pengetahuan umum. Nah, jadi karena itu tidak semua alasan tidak tahu bisa diterima. Nah, termasuklah adalah orang yang telah diberikan kesempatan untuk belajar, kewajibannya sudah tiba. Ya, seseorang apabila masuk Islam setelah bersyahadat, apa kewajiban yang harus dia lakukan? Salat kan? Rukun yang kedua. Yang dikatakan Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salat. Mau mendirikan salat, ada waktu bagi dia untuk talabul ilm, kemudian dia tidak lakukan, kemudian dia tinggalkan salat dengan alasan dia tidak tahu, apakah bisa diterima? Tidak. Berarti dia telah meninggalkan kewajiban setelah syahadat. Apa kewajiban dia? Menuntut ilmu untuk melaksanakan kewajiban salat. Nah, begitu juga kalau ada orang yang tidak pandai membaca Al-Fatihah atau tidak lurus Al-Fatihahnya,
Maka wajib dia belajar bagaimana membaca Al-Fatihah dengan benar selama dia mampu untuk belajar. Ada peluang, ada ruang, ada orang yang akan mengajarkan. Kalau dia tinggalkan itu, maka dia athimun, berdosa. Kenapa berdosa? Meninggalkan kewajiban. Bahamang kok menuntut ilmu tentang itu wajib? Setidaknya ada dua dalil. Yang pertama, talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi itu terlalu umum. Nah, bagaimana cara memahaminya? Ada kaedah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala kewajiban yang bergantung dengan yang lain, kalau yang lain itu tidak dijangkau, tidak dilakukan, maka yang wajib tidak bisa dilakukan. Maka apa? Hukum yang lain itu sama dengan yang wajib itu. Berarti kalau orang tidak bisa salat, kalau tidak membaca Al-Fatihah, berarti dengan Al-Fatihah lah baru kewajiban dia bisa dia lakukan. Berarti menuntut ilmu untuk membaca Al-Fatihah dengan benar wajib pula hukumnya. Karena dengan itu dia bisa menjalankan kewajibannya. Nah, itu yang pertama. Kalau ditanya, "Ban kok mau ikut baca Al-Fatihah kok?" Iya, ndak tahu ang bodoh. Lah lama masuk Islam. Awak mu'allaf. Lah mu'allaf berapa tahun? Lah 10 tahun. Tu dah mu'allaf lah tu. Nah, jadi berarti dia meninggalkan kewajiban. Wajib dahulu. Idza tamakkana. Nah, yang kedua, kalau kategorinya lam yatamakkan, tidak memungkinkan dia dari belajar Al-Fatihah. Bisa jadi karena ndak mulai la tuo bana. Ndak bisa lei lidah ndak nama dibau. Kadipangan. Nah, dalam kondisi seperti itu atau sabab apapun yang menghambat dia untuk belajar, untuk memperbaikinya, maka dalam perkara ini ada dua pendapat ulama. Baca rohnya orang ko salat. Pendapat yang pertama mengatakan dia membaca sekira-kira mana yang bisa, yang dapat ayat Al-Quran sejumlah Al-Fatihah itu 7 ayat. Kalau awak calik pendapat itu Al-Fatihah tidak bisa, nah lain kok lebih bisa, tu bisanya baca Al-Fatihah. Nah, kalau kita lihat begitu. Tapi apa dalil pendapat ini? Bolehnya alih kena lain kalau Al-Fatihahnya tidak bisa. Yang penting 7 ayat. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi', apa kata Nabi SAW dalam Sahih Al-Imam At-Tirmizi? Anna Nabi SAW allama rajulan as-salah. Rasulullah pernah mengajarkan seseorang salat. Faqala in kana ma'aka Qur'an faqra'. Kalau ada Al-Quran bersama engkau, bacalah. Nah, ini menunjukkan waktu sudah mendesak. Keadaan tidak mungkin dia dapat Al-Quran tapi bukan Al-Fatihah. Kalau dia janjuk kini lagi payah hanya bako lalu dan salat dan cik. Ya sudah, baca sajalah apa Al-Quran yang dapat oleh engkau. Wa illa, kalau kamu tidak ada juga Al-Quran bersama engkau, tidak ada engkau hafal sedikit pun, fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Baca saja tahmid, baca saja takbir, baca saja tahlil, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, baca situ. Nah, dengan alasan inilah makanya pendapat yang pertama mengatakan kalau Al-Fatihah tidak bisa dia kuasai, boleh diganti dengan zikir, boleh diganti dengan ayat lain sekedar selama membaca Al-Fatihah. Tapi ingat, pendapat ini baru dikeluarkan, dipakai menurut mereka kalau orang itu la yatamakkan, sama sekali tidak mungkin untuk belajar membaca Al-Fatihah. Nah, ini ditambah dengan hadis Abdullah bin Abi Aufa. Seseorang datang kepada Nabi SAW berkata dengan jujur, "Ya Rasulullah, inni la astati'u an akhudha syai'an minal Qur'an, fa'allimni ma yujzi'uni." Hadis dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Daud. "Ya Rasulullah, saya tidak sanggup mengambil sedikit pun dari Al-Quran." Maknanya dia tidak bisa.
Maka alimni, ajarkan saya, kata sahabat tadi kepada Rasulullah, ajarkan saya ma yujzi'uni, apa yang membuat saya memenuhi persyaratan untuk salat saya. Saya tidak bisa baca Al-Quran syai'an. Apa kata Nabi? Qala qul, kata Nabi, ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini pendapat yang pertama. Artinya kalaulah sapanik-panik baraja indak jua bisa lai, ndak mampunya doh, maka dia beralih ke tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, berdasarkan kepada hadis Rafi' bin Rifa'ah dan berdasarkan kepada hadis Abdullah bin Abi Aufa. Nah, sedangkan pendapat yang kedua, ganti dengan ayat Al-Quran yang lain sekira Al-Fatihah. Nah, ini tidak masuk dia kah? Kalau bisanya baca Al-Quran yang lain, banyak tidak bisa baca Al-Fatihah. Nah, berdasarkan kepada dua kajian tadi, yang kuat tentu adalah pendapat yang pertama. Kalau iyo, jadi ingat ya, garis bawahi. Kalaulah tantak ruya ke buku tersesak padang karimbo, ndak namu apa nah le. Jadi jangan dipamurah-murah fatwa itu. Habis kau panik Fatihah ke Fatihah, saya variasi lah setiap. Kau ndak main variasi di sekolah. Al-Fatihah rukun. Selagi ada istita'ah, tidak boleh dialihkan kepada yang lain. Tapi kalau seseorang tidak bisa membaca Al-Fatihah, tapi itu jarang terjadi. Nah, jarang terjadi. Pada waktu itu, dan bisa jadi mungkin orang mu'allaf, orang baru masuk dan berbagai macam, nah, maka dia boleh membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebenarnya di dalam kajian fikih ndak ada nambah si tagang putih habis. Pada kondisi tertentu, apabila seseorang sudah berada dalam dhaik, di dalam kesempitan, ittasa'a, dia melapang. Itulah hukum syariat. Hukum syariat itu tidak sampai teri. Tapi tidak lo lapang, tidak baturan. Ada orang sado lapang saya, kau tidak ba'a, tu tidak ba'a. Ambo kapai ke ambo ada acara bu ya, acara apa? Tu kawan ambo agama lainnya melakukan acara di imah ibadahnya. Ambo satu lah partisipasi. Tidak ba'a tu toleransi wah hebat tu nama. Tidak mu model itu tu. Itu rongoh nama model itu. Nah itu. Jadi di dalam Islam, kalau sudah kaitannya dengan fikih, memang dia tidak sempit menjadi ketat sehingga orang tidak sanggup melakukan. Itu makanya ada kaedah. Al-amru idza daqa ittasa' wa idza ittasa'a dha. Pakaro kalaulah menyempitkan ke orang sehingga seseorang sudah tidak bisa lagi melakukan apapun, maka syariat akan memberi dia kelapangan. Tapi kalaulah lapang, tidak nama lo lapang sedaru itu, akan dia kembali. Jadi itulah yang dikatakan tawassut, nama berimbang dan sedang. Itu konsepnya. Di dalam tu prinsip hukum syariat. Jadi dengan demikian, maka jelas bahwa pendapat yang pertama kuat, kalau memang ada orang yang sudah tidak mampu sama sekali setelah belajar, dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, di akhir solat adalah kewajibannya, dia tidak bisa dimaafkan. Tidak usah salah solat lainnya, tidak bisa. Tidak bisa. Dia tetap solat. Tapi apa yang akan dibacanya adalah zikir yang 5 tadi itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, sudah berapa? 3 persoalan. Sekarang yang keempat, yaitu menjaharkan bacaan Al-Fatihah dalam salat sir kadang-kadang. Apakah dibolehkan atau tidak? Nah, ini di dalam berjamaah.
Ada sebagian ulama berpendapat bahwa sekali-sekali dianjurkan untuk menjaharkan bacaan Al-Fatihah dalam salat sir oleh imam agar terdengar oleh makmum. Nah, iko ada lo pendapat serupa iko. Kau dah ada amal kan selama iko dulu. Nah, mereka punya dalil, tapi jangan diambil dulu. Kau baru mukaddimahnya kau. Beko kalau ada 6 pulang saya atau lalu sudah ikut tu kesimpulan berbeda begitu. Dalil mereka ada, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni hadis Abi Qatadah, pernah beliau mengimami sahabat zuhur dan asar. Beliau fi rak'ataini al-ulayain, pada 2 rakaat pertama beliau yaqra, membaca Al-Fatihah wa suratain, dan 2 surat. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua beliau baca Al-Fatihah, baca surat. Rakaat kedua beliau baca Al-Fatihah, beliau baca surat. Wa yusmi'una al-ayah ahyanan, dan kadang-kadang beliau perdengarkan bacaan ayat itu kepada kami. Wa yutawwilu ar-rak'atal ula, dan beliau panjangkan rakaat yang pertama. Itu cara Nabi jadi imam. Itu makanya imam itu harus faqih. Ada lo rakaat kampek lebih panjang pada rakaat pertama. Jadi rakaat pertama panjang, yang kedua turun, dan rakaat 3 ampek sama. Kenapa? Karena hanya membaca Al-Fatihah saja. Nah, pada 2 rakaat terakhir beliau baca Al-Fatihah. Ini berdasarkan inilah makanya ada pendapat ulama yang mengatakan apa? Sekali-sekali disunnahkan untuk mengarihkan bacaan di solat sir itu. Tapi benarkah begitu cara pemahamannya? Nah, kalau kita lihat Nabi SAW terkadang tidak hanya mengajarkan salat kepada sahabat dengan qaul, ya, tidak hanya dengan mengecek saja, menjalin, tetapi beliau juga menunjukkan kaifiat salat itu dengan praktek. Makanya Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni, salatlah sebagaimana kamu sekalian melihat saya salat. Jadi ketika Nabi bermaksud melakukan ta'lim, mengajarkan, terkadang kita temukan beliau melakukan sesuatu yang pada prinsipnya tidak disunnahkan secara keterusan, tetapi hanya dalam bentuk ta'liman, mengajarkan. Contoh, Nabi SAW kalau basuh hadis, suatu kali beliau salat, tagak beliau di mimbar. Tagak di mimbar. Ketika sujud, sujud beliau di lantai. Kok kalau tidak hati-hati membaca hadis kok keluar lo mazhab baru apa? Nah, mimbar Nabi itu kan 3. Jadi mimbar Nabi tidak, kalau kita kan mimbar kita kan ditutup di depan, tidak. Kalau mimbar Nabi itu kan 3 tangga saja. Nabi kalau berkhutbah berdiri di tangga yang kedua. Kalau duduk beliau duduk di tangga paling atas. Itu posisi berdiri Nabi di mimbar beliau. Nah, datang Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah. Dia tidak berani berdiri sama tinggi dengan Nabi. Karena itu turun Abu Bakar 1 tangga, berdiri di tangga 1. Kemudian kalau duduk di tangga yang kedua. Karena dia tidak berani berdiri pada posisi Nabi berdiri. Datang Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab tidak berani pula berdiri pada posisi berdirinya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tadi tangga 1 tagak, dan Umar
tegak saya di lantai. Duduknya di tangga pertama kalau ke duduk. Tiba di Utsman Kamal itu tak mungkin turun ke bawah. Nah, ada yang mengatakan itulah dulu penyebab makanya tangga itu ditambah sehingga tinggi akhirnya mimbar itu, sehingga banyak tangganya. Nah, yang jelas pernah Nabi ketika salat beliau naik di tangga dan beliau lakukan salat, nampak oleh sahabat. Ketika beliau akan sujud, beliau surut ke bawah dan kemudian beliau sujud. Apakah yang seperti itu juga menjadi sunnah untuk dilakukan secara berketerusan? Tidak. Karena waktu itu Nabi jelas-jelas dalam rangka menunjukkan kaifiyat salat. Nah, apakah beliau menjaharkan salat ini bisa dikatakan dalam kategori sunnah? Nah, pendapat saya lebih cenderung mengatakan tidak dalam bentuk disunnahkan, tetapi dibolehkan kalau pada saat hajat tertentu membutuhkan ta'lim. Contoh, seseorang baru mu'allaf, baru masuk Islam, salat, kemudian kebetulan salat tadi itu salat zuhur, salat asar, awak jenyo saja nyo, salat itu nyo kepai. Habis kok ada lo kesimpulan solat Tuhan yang sen. Nah, apabila hajat tertentu hukumnya boleh. Nah, boleh. Jadi tidaklah mustahabun. Jadi karena itu yang sunnah yang berulang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat sir, bacaannya disirkan, bukan dijaharkan. Itulah yang sunnah. Jadi kasus Nabi menjaharkan tadi ahyanan ada sababnya, ada illatnya, yaitu ta'lim. Nah, jadi kalau tidak ada kondisi itu, tidak perlu pula dijaharkan bacaan Al-Fatihah dan ayat pada solat sir seperti zuhur dan asar. Nah, jadi karena itu sudah yang sir disirkan, yang jahar dijaharkan, itulah pendapat yang kuat. Nah, jadi jangan nanti ada pula yang melakukan hal yang membuat orang bingung. Dah? Sudah berapa? 4. Tinggal 6 menit. Nah, yang kelima, hukum qiraatul Fatihah lil ma'mum. Apakah hukumnya membaca Al-Fatihah bagi makmum fil jahriyah, dalam salat yang jahar, apabila makmum tersebut yasma'u, mendengarkan qiraatul imam, bacaan imam. Nah, dalam perkara ini ada 3 pendapat ulama. Nah, nanti mana yang akan kita pakai? Ini masalah yang sudah sangat panjang. Bahkan ada para ulama yang menulis secara khusus tentang qiraatul ma'mum khalfal imam, bacaan makmum di belakang imam. Banyak pendapat dan saling mengemukakan hujjah masing-masing dalam perkara ini. Nah, setidaknya dari berbagai pendapat bisa kita kelompokkan 3. Pendapat yang pertama, laisa lil ma'mum an yaqra'a fi salatil jahriyah idza kana yasma'ul imam la bil Fatihah wala bi ghairiha. Tidak ada tuntutan bagi makmum, berarti tidak wajib, tidak pula sunnah untuk membaca di dalam salat jahar apabila dia mendengarkan bacaan imam, baik Al-Fatihah maupun yang lainnya. Jadi kalau makmum dalam pendapat ini haniang, sudah takbir dengan salah, tidak ada tuntutan membaca apapun, baik Al-Fatihah maupun yang lain. Nah, ini adalah qaul jumhurul ulama. Ini pendapat jumhurul ulama, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Ahmad bin Hanbal,
dan pendapat Imam Syafi'i pada waktu beliau berada di Irak. Jadi Imam Syafi'i kadang muncul dalam fatwa beliau itu dua qaul. Ada qaul qadim namanya, ada qaul jadid. Pendapat yang lalu, yang lama ketika beliau berada di Irak, dan pendapat yang baru yaitu ketika beliau berfatwa setelah berada di Mesir. Jadi pendapat masa di Irak, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada membaca apa-apa. Dan ini juga pendapat sebahagian dari pengikut Imam Daud Az-Zahiri atau Az-Zahiriyah, dan termasuk juga ini pilihan dari Ibnu Taimiyah. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yajibu 'alal ma'mum, wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah pada salat jahar seperti salat sir. Dan ini adalah mazhab Syafi'iyah. Dari Syafi'iyah berpendapat itu wajib. Dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini pilihan dari Ibnu Hazm Az-Zahiri. Pendapat yang ketiga, yustahabbu lil ma'mum qira'atuha, disunnahkan, dianjurkan, tidak menjadi kewajiban bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ini pendapat Al-Imam Al-Auza'i, Imam Ahlus Syam, dan juga sekelompok dari para ulama. Nah, ada tiga pendapat dalam perkara ini. Yang pertama, tidak membaca sama sekali, ini jumhur. Yang kedua, wajib membaca walaupun dalam salat jahar. Kalau salat sir jelas dalam jahar. Kemudian yang ketiga adalah sunnah. Nah, apa dalil dari masing-masing ulama? Nah, masing-masing mereka yang menarik adalah kadang berhujjah dengan hadis yang sama tetapi dengan pemahaman yang berbeda. Nah, mari kita lihat. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Coba perhatikan surat Al-A'raf. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, surat Al-A'raf ayat 204 itu terkait dengan apa? Terkait dengan perkara salat. Jadi surah Al-A'raf ayat 204 terkait dengan perkara salat. Apa bunyinya? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikan, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, berijma orang, para ulama, bahwa ini ayat ini terkait dengan perkara salat. Jadi ini bukan perkara di luar salat. Nah, kalau dia di dalam perkara salat, berarti ketika bacaan dibacakan, dikeraskan, apa tugas orang yang mesti mendengar? Adalah mendengarkan dan memperhatikan, bukan menandingi membaca pula. So, nanti ada hadis yang mengatakan ada seseorang yang membaca pula di belakang Nabi. Setelah salat, Nabi bertanya,
Ada tadi yang membaca belum? Siapa pula yang bertanding tadi dengan saya? Kata Nabi. Nah, jadi pendapat jumhur ulama berhujjah dengan ayat ini dan kemudian mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang turunnya ayat ini terkait dalam perkara apa? Ini ayat memang petunjuk dalam pelaksanaan salat, kata Imam Ahmad. Ajma'u, artinya apa? Para ulama telah bersepakat bahwa ayat ini terkait dengan masalah salat. Nah, kalau demikian adanya, berarti makmum kan berkewajiban mendengarkan imamnya. Nah, kalau mereka disuruh untuk mendengarkan imam, berarti mereka telah disibukkan oleh suatu perintah. Nah, orang yang telah disuruh oleh satu perintah, tidak boleh diperintah cik lain. Cik-cik perintah tu. Kalau perintah dengar saja. Belum dengar sambil membaca. Nah, begitulah pemahaman jumhurul ulama. Jadi, makmum wajib mendengarkan. Dan imam mengeraskan bacaan untuk siapa? Untuk siapa imam? Untuk makmum. Tak untuk orang di kadai sini tu. Iko kan masjid-masjid kan tak amu awak arahkan. Saya sudah berapa kali sampaikan dalam kajian bahawa kalau kajian model iko termasuk jo bacaan salat, khutbah, itu mic-nya yang dipakai mic dalam ko. Termasuk jo tadarus tengah malam di bulan Ramadan. Kalau kata tadarus jo pakai mic, kok kaba mic jo, mic dalam. Kau ndak sampai pukul 2 tadarus jo, pakai mic luar lah tu. Nah, rumitnya bacaan kau lebih tambah lurih. Kau ndak semakin kau juang Ramadan, bacaan semakin ndak lurih. Nah, apa hak kita untuk mengganggu orang yang beristirahat? Kan kalau sudah perkara sunat, orang boleh memilih. Pernah tak dengar kisah Salman Al-Farisi? Pergi bertamu ke rumah sahabatnya Abu Darda. Ketika malam hari terbangun, Abu Darda mau salat, tidur dengan Salman. Tengah malam ditahan aja Salman, lalok lu. Pas lalok. Kemudian lah jam 2, jam 1 barangkali tersinta alik, nyetan sama lalok sama. Nah, ketika sepertiga malam yang akhir baru dia bangun salat. Nah, itulah yang akhirnya dia kadukan kepada Nabi SAW. Dan Nabi malah membela Salman. Salman memang diberikan ilmu. Jadi karena itu ketika orang beramal dalam perkara yang sunnah, yang tidak terikat dengan waktu tertentu, orang boleh memilih kapan waktu yang akan dia pergunakan. Jadi bisa jadi ada orang yang memilih untuk istirahat di awal malam untuk supaya bangun di penghujung malam. Ya, tidak ada hak kita untuk mengganggu mereka. Sedangkan di dalam masjid saja ada kawan kita beriktikaf. Setelah Isya dia salat misalnya, ba'diyah, kemudian dia istirahat tidur. Kita mau ngaji nih. Boleh tak kita keraskan bacaan Al-Quran kita sedangkan kawan kita sedang istirahat? Tidak boleh. Nabi mengatakan la yu'dhi ba'dukum ba'dan bil qira'ah. Jangan mengganggu antara kamu dengan yang lainnya dengan bacaannya. Nah, itu makanya Nabi SAW pernah menegur Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ketika pada suatu malam Nabi sidaklah, kalau istilah kita, inspeksi mendadak ya. Masuk ke masjid, beliau temukan sahabat beliau sedang beribadah. Aneh yang bertemu. Umar bin Khattab membaca bacaan keras-keras. Sampai Abu Bakar bergerak pun bibirnya tidak. Diam saja. Setelah itu ditanya, Umar, lima rafa'atas sautan? Umar, kenapa engkau mengangkat suara engkau, mengeraskan suara engkau?
Apa kata Umar? Ya Rasulullah, inni uqidun na'ima wa atrul syaitan. Saya ingin membangunkan orang yang lama lalu tuah. Dan ambo nak mengusir syaitan sehingga dikaryakan menjauh syaitan jadi. Itu alasan Umar. Kalau dipikir-pikir kayak yo je tu, siaka aja ya. Nah, tapi kemudian ketika ditanya Abu Bakar, mana kau nak modangang kau bersuara setelah jo? Apa kata Abu Bakar? Inni najautu Rabbi. Saya berbisik dengan Allah. Innahu sami'un alim. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau bahasa awak, gari ati wak saya tahunya mengalu ke kare-karean. Nah, apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umar, ikhfid sautak. Umar, turun volume suara kau stek. Abu Bakar, irfa qalilan. Abu Bakar, angkat stek suara kau. Nah, itu yang dikatakan dengan dunal jahr itu. Nah, hari ini kita buat sebab janyu awak. Ketika orang protes, manusia pun orang mengaji taganya, nak model itu tu keliru cara berfikir model itu. Nah. Ada kadang pengurus masjid tersinggung je tetangga saja. Saya lihatlah sama orang kapi kan, dengar Quran dia sakit. Itu bukan perkara sakit telinga. Bisa jadinya ingin beribadah di penghujung malam, beristirahat dia di awal malam. Bisa jadi dia beribadah ibadah lain, terganggu dia, misalnya dia solat misalnya, terganggu dia dengan bacaan yang keras. Karena itu, kalau ibadah itu memang dikhususkan untuk orang dalam masjid, khutbah untuk orang di luar, untuk orang di dalam. Ceramah ini untuk kita, dan di luar tu maka saya pahamnya. Kok nyodang malah kok rumi bekor separuh terdengar separuh tidak. Buat bercerita, zina itu tidak halal apa-apanya. Ketika tidaknya mengecek halal dia madok kawak. Berisiko. Ini orang yang siap. Itu makanya dikatakan bahawa makmumlah yang dituju oleh imam dengan qiraah dia, dengan bacaan dia. Untuk itulah maksud imam disuruh menjaharkan bacaan. Nah, kalau makmum tidak diwajibkan mendengar, untuk apa perintah kau? Nah, begitu mereka memahami. Nah, kalau memang begitu, berarti makmum wajib mendengar. Ketika wajib mendengar, disuruh dia membaca. Nah, mungkin dua perintah dibebankan kepadanya. Nah, karena itulah makanya ayat ini menjadi dalil utama bagi ulama. Jumhur ulama mengatakan bahawa kalau solat itu jahar dan makmum mendengarkan bacaan, tidak ada yang akan dibaca sama sekali oleh makmum. Cukup adalah mendengar dan memperhatikan saja. Itu baru dalil pendapat pertama. Hari awal habis. Nah, nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan insya-Allah. Kita lanjutkan 15 hari lagi. Saya mohon maaf, pekan depan saya harus mengantar anak kuliah. Jadi insya-Allah 15 hari lagi kita lanjutkan. Tapi ingat-ingat baru tentang pendapat pertama, yaitu apa? Makmum tak membaca apa-apa. Kerajaannya wajib mendengar. Dalilnya adalah surah Al-A'raf ayat 204. Tapi alun tuntas alasan mereka, nanti kita perjelas. Kita cukupkan dahulu. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.